kepikiran nggak gimana ceritanya Islam yang asalnya dari ribuan kilometer di Timur Tengah bisa sampai dan membentuk wajah Nusantara seperti yang kita kenal sekarang? Ini bukan sekedar cerita tentang agama loh, tapi sebuah perjalanan sejarah yang wah luar biasa. Penuh dengan kisah perdagangan, diplomasi, dan perpaduan budaya yang super keren. Hari ini kita bakal telusuri jejak-jejaknya bareng-bareng. Oke, ini peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari jejak-jejak paling awal, terus kita lihat gimana penyebarannya bisa secepat kilat. Kita juga akan bedah wajah baru Nusantara setelahnya. Warisan apa aja sih yang ditinggalkan? Dan terakhir, kita bakal rangkum semuanya jadi 4 kunci utama biar gampang diingat. Langsung aja, kita mulai ya. Oke, babak pertama. Awal mula jejak Islam. Di sini, kita bakal putar waktu mundur jauh ke belakang buat melacak bukti-bukti paling awal dan menjawab pertanyaan paling dasar. Gimana sih semua ini berawal? Nah, satu hal yang penting banget buat kita pahami, kedatangan Islam itu bukan kejadian semalam. Prosesnya itu pelan-pelan banget, makan waktu berabad-abad. Dimulai abad ke-7, itu baru sekedar perkenalan lewat para pedagang. Butuh 4 abad lagi, sampai abad ke-11, baru deh muncul komunitas-komunitas muslim pertama. Dan puncaknya, abad ke-13, saat kekuatan politik Islam pertama resmi berdiri. Jadi benar-benar bertahap ya. Pertanyaan berikutnya, kalau kita udah tahu kapan, sekarang dari mana sebenarnya Islam ini datang? Nah, disinilah serunya. Para sejarawan punya beberapa teori yang berbeda-beda, dan ini jadi perdebatan yang menarik banget. Setidaknya ada 4 teori besar yang perlu kita tahu. Ada teori Gujarat dari India, buktinya dari gaya batu nisan yang mirip. Terus, teori Persia atau Iran, buktinya ada di tradisi budaya kayak upacara tabut di beberapa daerah. Ada juga teori Tiongkok, ini didasari catatan migrasi dan arsitektur masjid kuno. Dan terakhir, teori Arab langsung dari Mekah, yang didukung bukti adanya perkampungan Arab kuno dan penggunaan gelar raja Al-Malik. Masing-masing teori ini punya bukti pendukungnya sendiri-sendiri. Sekarang kita maju ke bagian kedua. Gimana proses yang awalnya lambat ini tiba-tiba wush meledak jadi penyebaran yang super cepat. Kita akan lihat fenomena ini di abad ke-15 dan 16. Tapi apa pemicunya? Kok bisa tiba-tiba pertumbuhannya sepesat itu? Ternyata ada 3 faktor kunci yang datang di waktu yang bersamaan, dan ini jadi semacam titik balik dalam sejarah Nusantara. Nah, ini dia 3 pendorong utamanya. Pertama, kerajaan-kerajaan besar Hindu-Buddha kayak Sriwijaya dan Majapahit mulai melemah dan runtuh, jadi ada kekosongan kekuasaan. Kedua, jalur perdagangan laut makin sibuk, jadi interaksi makin intens. Dan yang ketiga, peran para ulama yang menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang damai dan mudah diterima. Kombinasi ketiganya ini dahsyat banget. Dengan semakin kokohnya Islam, tatanan masyarakat Nusantara pun mulai berubah drastis. Disinilah Nusantara bisa dibilang mendapatkan wajahnya yang baru. Coba kita lihat pergeseran paling fundamental, konsep kepemimpinan. Di masa Hindu-Buddha, raja itu dianggap titisan dewa, sakral, dan ada jarak yang jelas lewat sistem kasta. Nah, di masa Islam, sultan itu posisinya adalah pemimpin umat, manusia biasa yang punya tanggung jawab besar untuk menyejahterakan rakyatnya. Jadi dari sosok yang disembah, jadi sosok yang melayani. Ini mengubah segalanya. Dan perubahan di puncak ini efeknya merembet kemana-mana, kayak efek domino gitu, mengubah hampir semua aspek kehidupan sehari-hari masyarakat. Coba kita lihat, apa aja dampaknya. Di bidang sosial, sistem kasta yang membeda-bedakan orang itu pelan-pelan hilang, diganti dengan semangat kesetaraan. Terus, bahasa Melayu yang ditulis pakai huruf Arab jadi bahasa pergaulan atau lingua franca. Ini penting banget buat menyatukan para pedagang dan penduduk di kepulauan yang super beragam ini. Lalu muncullah pusat-pusat pendidikan baru kayak pesantren dan surau, tempat ilmu pengetahuan disebarkan. Dari sisi ekonomi, Nusantara jadi pemain penting dalam jaringan perdagangan muslim global yang membentang dari Timur Tengah sampai ke Tiongkok. Keren kan? Nah, di sini kita bisa lihat keindahan akulturasi atau percampuran budaya. Lihat aja arsitektur masjid, seringkali memadukan kubah khas Islam dengan atap tumpang atau joglo yang udah ada sebelumnya. Seni-seni baru kayak kaligrafi, sastra hikayat, sampai tari zapin juga lahir dari perpaduan yang harmonis ini. Oke, dari semua transformasi tadi, apa sih warisan abadi yang ditinggalkan dari era kesultanan ini? Apa yang masih bisa kita lihat dan rasakan sampai sekarang? Warisannya itu ada 2 jenis. Satu, warisan yang kelihatan, yang bisa kita sentuh.
Contohnya ya masjid-masjid kuno, makam-makam wali dan sultan, atau naskah-naskah tua. Tapi ada juga warisan yang tak terlihat, yaitu tradisi, upacara adat, nilai-nilai budaya dan ajaran-ajaran yang terus hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kutipan ini benar-benar pas buat merangkum semuanya. Islam itu nggak cuma datang sebagai agama baru, tapi ia menjadi fondasi lahirnya sebuah kebudayaan baru di Nusantara. Benar-benar menjadi dasar yang membentuk banyak hal. Baik, setelah kita menjelajah begitu jauh, saatnya kita rangkum semua jadi 4 poin kunci. Anggap aja ini intisari dari semua cerita kita hari ini, biar gampang nempel di kepala. Jadi, ingat ya 4 hal ini. Pertama, prosesnya bertahap, nggak instan. Kedua, penyebarannya lewat jalur damai, bukan paksaan. Ketiga, terjadi harmoni dan akulturasi yang cantik dengan budaya lokal. Dan keempat, Islam berhasil membangun pusat-pusat peradaban baru di Nusantara. Sebagai penutup, coba deh kita renungkan sama-sama. Gimana 4 kunci tadi? Prosesnya yang bertahap, damai, harmonis, dan membangun peradaban bisa bantu kita lebih ngerti soal karakter budaya Nusantara yang unik dan beragam hari ini. Memikirkan ini bisa jadi jembatan yang menghubungkan masa lalu dengan realita kita sekarang.